Serat Walisono episode ke-7. Raden Satmata meninggalkan Benang. Semula mendapat banyak untung dari berdagang. Karena semua uangnya dibagi-bagi kepada fakir miskin, kini modal Raden Satmata habis. Padahal masih harus berbelanja barang untuk mengisi ketiga perahu. Si tukang perahu menjadi heran dengan kelakuan Raden Satmata. Dia pun menanyakan cara berdagang Raden Satmata yang dianggapnya aneh itu. Tukang perahu berkata, "Duh Raden, bagaimana kehendak Anda dalam berdagang? Orang berdagang pasti mengharapkan laba, tetapi semua yang kita dapatkan telah habis tanpa bekas. Uang tiada. Kita tinggal ngemut jempol saja. Perahu ini hanya mundar-mandir tanpa hasil. Sudah bersusah payah mengitari dunia, sengsara tanpa hasil." Raden Satmata menjawab, "Hei saudara, terimalah saja. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat muridan, maha berkehendak. Juga bersifat sama dan basor, maha mendengar dan maha melihat." Juru kapal berkata, "Benar, tapi kalau belum paham terlihat perbuatan Anda seperti sebuah kesombongan." Raden Satmata berkata lagi, "Wahai Ki Juru Kapal, ayo kita buktikan tanda bahwa Tuhan Maha Melihat. Sekarang carilah apa saja yang terlihat, pasti akan menjadi sebab." Mereka berdua mencari bebatuan di pinggir samudera. Seketika batu itu menjadi emas dan permata. Juru kapal tak mampu berkata-kata, hanya terdiam menunduk karena sangat heran. Sekarang dia menurut sekehendak Raden Satmata karena sudah mendapat bukti yang nyata. Raden Satmata berkata, "Kalau engkau sudah menurut apa kehendakku, sekarang aku hendak mencari muatan supaya kapal kita tidak kosong waktu pulang. Ayo, carilah batu, kerikil, dan daun-daun, semua menaikkan ke dalam kapal, agar kapal terlihat berisi." Si juru kapal tidak menolak. Entah keanehan apa yang akan terjadi nanti. Apakah kelak ketika sampai di rumah tidak menjadi bahan tertawaan orang. Berangkat dagang membawa rutan, lalu pulang membawa sampah dan bebatuan. Setelah kapal penuh terisi kerikil dan sampah daun, Raden Satmata berkata lagi, "Jangan tanggung, kapal yang lain isilah sekalian." Raden Satmata menyuruh kapal yang lain diisi dengan pasir. Ki juru kapal berkata, "Banyak-banyak untuk apa? Membuat capek badan saja. Apakah akan dipakai untuk menguruk?" Raden Satmata menjawab, "Watak orang mau kesulitan akan menemui kenyamanan pada akhirnya. Kita hanya berusaha." Ki juru kapal segera melaksanakan perintah. Karena karomah Raden Satmata dia tidak merasa kecapean. Sementara itu para bawahan Ki juru kapal semua tidak mau melakukan. Hanya ada seorang saja yang patuh. Namanya Baru Samsu. Karena dia sudah melihat kesaktian Raden Satmata, maka segala perintahnya dilakukan. Setelah kapal penuh, mereka berlayar kembali ke Benang. Perjalanan mereka lancar dan tak lama sudah sampai. Ki juru kapal mendahului turun. Baru Samsu masih tertidur di atas kapal. Ketika bangun, Baru Samsu kaget karena kapal penuh dengan barang dagangan. Pasir yang berada di atas kapal telah menjadi beras putih. Kerikil-kerikil menjadi butiran kopi. Ikatan daun-daun telah menjadi kain halus beraneka motif. Ada motif bajul ngosek, motif beras putih, puspo limbong, cindelimar, dan pelangi. Adapun satu kapal yang berisi bebatuan telah menjadi emas batangan, sedang batu-batu yang kecil telah menjadi batu permata, akik, mirah delima, widuri, dan lain-lain. Baru Samsu yang baru bangun hanya bisa tertegun melihatnya. Berkata Raden Satmata, "Baru Samsu, itulah balasan dari Tuhan atas perbuatan baik kita. Ayo lihatlah semuanya." Baru Samsu buru-buru menghambur mencium kaki Raden Satmata, sangat takut dan hormat kepada anak muda yang mulia itu. Dalam hati berpikir, pasti kelak si anak muda ini akan menjadi waliullah,
guru yang menjadi panutan sesama. Sementara itu, Ki Juru Kapal yang telah turun duluan bertemu dengan para keluarga awak kapal semua. Dia mengabarkan bahwa Raden Satmoto sudah pulang dari berlayar tanpa membawa apa-apa. Hasil berdagang rotan dahulu telah menjadi uang semuanya, tetapi oleh Raden Satmoto telah diberikan kepada fakir miskin. Raden Satmoto selalu berbagi uang kepada yang datang, sehingga uang satu kapal habis tak bersisa. Sekarang untuk menyamarkan agar tidak terlihat kosong, kapal diisi dengan pasir dan sampah. Sungguh juragan seperti Raden Satmoto tidak patut diikuti. Mereka yang mendengar tak percaya, lalu ingin membuktikan sendiri ke pelabuhan. Mereka langsung masuk ke kapal untuk melihat. Namun si juru kapal dan orang-orang kaget bukan kepalang, karena melihat kapal telah terisi harta benda yang sangat mahal. Orang-orang lalu sungkem kepada Raden Satmoto karena merasa bahwa Raden Satmoto pastilah orang yang punya kelebihan. Raden Satmoto berkata, "Sekarang aku tidak berlayar lagi, jangan diberitakan peristiwa ini. Sekarang ku bagi untuk kalian barang-barang ini. Kalian sekedar menerima saja apa yang aku bagi. Janganlah protes. Semua kain halus dan permata serta emas menjadi milik Baru Samsu, karena hanya dialah yang telah bersusah payah memuatnya ke kapal. Adapun barang selain itu seperti kopi dan beras, bagilah merata di antara kalian." Semua orang telah menerima bagian masing-masing. Mereka sangat berterima kasih atas kebaikan Raden Satmoto. Setelah semua selesai, Raden Satmoto minta pamit akan berkelana. Semua orang berusaha mencegah kepergian Raden Satmoto. Raden Satmoto berkata, "Jangan khawatir, sungguh aku kelak akan kembali ke Benang." Baru setelah itu semua orang merelakan kepergian Raden Satmoto. Adapun Baru Samsu setelah kaya raya kemudian menjadi nakoda. Semua orang ikut bekerja padanya. Hidupnya kemudian sejahtera tak kurang satu apapun.